kita akan undang Bang Bara langsung sama kita dan langsung kita mulai karena kalau nggak salah di live IG itu terbatas waktunya sekitar 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan undang Bang Bara langsung Eh, sakit. Kang sehat Kang? Nah, Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya semua teman-teman? Ya Kang, Ya, kenalin ini kita dari apa namanya keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. luar biasa. Saya juga Ah, teman-teman pada nongkrong semuanya ya. Mau bisa berbagi dan juga memberikan pengalaman kepada masyarakat. Ini anak muda semua. Saya suka sekali. Luar biasa. Baru beberapa menit Kang, sudah ada Ya, berapa ini? 37 orang, luar ya biasa. 37 orang Saya yang bergabung. antusias dari diskusi beberapa kesempatan hari ini, antusiasnya luar biasa. Hanya saya sebenarnya sih eh, ada beberapa senior-senior yang memang mengerti tentang banyak Mm-mm. hal. Ya, mungkin karena saya dipercaya nih, terima kasih banyak nih. Saya dipercaya untuk bisa ikut bergabung berdiskusi dalam hal untuk membicarakan lika-liku laki-laki ya, lika-liku sosial. Siap Kang, dengan senang hati karena apa namanya berdasarkan kita kenalkan lewat Denny, Denny juga kasih tahu bahwa Akang itu gerilya mencari informasi dan lain sebagainya itu luar biasa gitu dan itu juga bisa jadi apa namanya bukan pembanding atau penguat di mana kita juga sebelumnya sudah melakukan penelitian gitu bareng-bareng waktu itu. Oh gitu. Jadi Bentuk gitu Kang. penelitiannya bagaimana? Pengen tahu nih. Bentuk penelitiannya gimana? Nah, jadi gini Kang, waktu sekitar bulan apa pakatnya bulan Juli ya. Bulan Julian kita Hmm. itu menggagas sebuah gerakan Hmm. namanya namanya K3. K3 itu singkatan dari Kembara Kawal Kebijakan. Nah, Bus. Luar Kembara biasa. Kawal Kebijakan itu isinya berupa riset dan advokasi. Nah, yang jadi pertama Hmm. objek penelitian kita itu adalah soal bantuan sosial yang kloter Hmm. pertama asalnya. Asalnya mau Hmm. kloter pertama baru langsung dipublikasi. Ternyata kalau nunggu kloter pertama selesai dulu mah kurang lengkap. Akhirnya kita nunggu sampai eh, program bansos ketiga baru kita publikasikan hasil riset kita. Kayak gitu. Hmm. Jadi latar belakangnya ada apa namanya? Latar belakang kita ngelakuin riset itu sebenarnya sederhana, Kang. Hmm. Pertama, pertama kita itu sebenarnya berkaca lewat media-media informasi yang ada gitu, bahwa ketika masa pandemi bangsa Indonesia itu sebagian besar latah gitu. Latah dalam artian Ikut-ikutan. ikut-ikutan, Kang, termasuk pejabat-pejabatnya. Ketika pemerintah pusat ngeluarin bansosnya berupa masker, dari Hmm. ujung dari hulu sampai hilir semua bansosnya masker. Terus ketika Hmm. bansosnya berubah jadi sembako, Hmm. semua dari hulu ke hilir sembako semua. Mau artis, Hmm. mau komunitas, mau apapun itu gitu. Nah, kita Hmm. berkaca kan, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai organisasi mahasiswa, tapi tidak apa namanya tidak melulu berbicara soal bansos yang fisik gitu. Kita pengen Hmm. ngasih yang rekomendasi di luar fisiknya. Akhirnya kita berpikir untuk ya udah kita buat penelitian yang nantinya kita sebarluaskan untuk masyarakat umum. Kita kayak gini dan nanti Hmm. kita rekomendasikan ke pemerintah secara langsung gitu, Kang. Hmm. Sambil ngopi ya. Ngopi, Kang, ngopi sama-sama. Jadi Yang di kita rumah juga jangan lupa ngopi. buat ngajar di rumah juga buat semua sahabat Kembara dan juga sahabat Kembara, jadi kita ngopi. Jadi dia nggak Luar serius biasa. banget.
Jadi teman-teman dulur-dulur, jadi di Kembara panggilannya dulur-dulur, Kang. Panggilan Dulur. akrabnya. Kalau di Iya, Bambara, sobat oh Bambara sobat. atau sobat. Ah, mirip-mirip lah, sobat Ya, sama iya, dulur. 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 Selamat bergabung untuk Ya, Pak Ketua Kembara, Kang Ketua Faiz Bambara. Muhammad Basim. Iya, Oh selamat iya, bergabung. terus siapa ini lagi? Oh, Uis ya. Siapa namanya itu? Ini Irfan. ada ketuanya Kang Hmm. Faiz. Terus ada dulur-dulur yang lain banyak banget. Ada Denny juga sudah standby. Luar biasa. Jadi gitu Kang, Ya, soal apa ya. namanya? Soal latar belakang kenapa kita melakukan riset. Nah, selama melakukan riset, akhirnya kita juga menemukan banyak hal, gitu kan? Sok. Apa aja Menemukan kira-kira? banyak hal. Ada beberapa hal yang kita temukan. Banyak, tapi akhirnya kita sortir apa yang bisa kita kuasai dan apa yang bisa kita Hmm. rekomendasikan. Ya, ya. Nah, penelitian kita menemukan 4 hal yang jadi catatan, kan? Hmm. Catatan penting gitu. Yang pertama, ketika para peneliti kita turun ke lapangan, Hmm. seluruh seluruh laporan mereka yang sama persis adalah soal penarikan data. Itu yang Hmm. pertama. Jadi banyak yang data ganda, banyak yang datanya sudah lama dan lain sebagainya Oh, gitu. ya. Keliru-keliru gitu. Itu serupa, hampir semua laporan hasil penelitian mereka dan advokasi semuanya berkata bahwa data itu ada yang miss gitu, yang pertama. Terus yang kedua, kita itu nyatet ada sebagian besar masyarakat kita yang rupanya karena pandemi itu kehilangan pekerjaannya, entah di PHK ataupun dirumahkan, bahasanya merenang Betul. kayak gitu. Terus yang ketiga, kita juga melihat bahwa tidak semua apa namanya, di balik positifnya bantuan sosial Hmm. ada dampak agak buruk terhadap beberapa UMKM, terutama Hmm. UMKM sembako yang jualannya Hmm. telur. Karena kan Hmm. sembako isinya notabene-nya telur. Hmm. Hingga Betul. hingga di pasar telur di masyarakat itu turun. Hmm. Apa namanya? Ininya Harganya. pendapatannya turun. Pendapatannya turun. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu ada satu hal lagi, itu distribusi. Hmm. Waktu kita ngobrol ke sekrennya Bang Bara, akan sempat ucapin bahwa alur distribusi Hmm. itu dibuat di kecamatan terkumpul. Nah, itu beberapa peneliti kita itu mendapatkan apa namanya? Mendapatkan laporan, karena kita kan penelitian itu wawancara langsung ke 3 sektor. Kita wawancara ke pejabat lokal tingkatannya RT RW dan kepala desa, terus wawancara ke penerima bansosnya, dan wawancara juga satu lagi ke pengusaha, itu pengusaha Pengusaha. UMKM yang tadi, ketiga Hmm. sektor itu. Nah, yang terakhir yang itu, yang apa namanya, yang distribusi, pejabat lokal bilang bahwa alur distribusi di, kata mereka, sebagian besar mereka bilang bahwa eh, apabila alur distribusinya itu lebih disederhanakan, sepertinya akan lebih baik gitu, dan akan lebih memangkas waktu lebih cepat, karena barang-barang yang ada di dalam apa namanya, bungkusan bantuan sosial itu kan rentan, apa namanya, rentan kadaluarsa. Tidak semuanya kuat, Betul. dalam apa namanya, kuat di lama-lama gitu, ditunggu-tunggu lama-lama. Nah, 4 hal itu yang kita temukan. Nah, akhirnya kita kan kajian, kita berkesimpulan bahwa eh, karena pandemi ini dadakan, Betul. akhirnya pemerintah kita nggak siap Nah, untuk siap. apa namanya, mengcover dan mendesain rencana cepat untuk
menanggulangi pandemi gitu. Pertama itu. Akhirnya program bantuan sosialnya juga nggak maksimal gitu kan. Ya. Itu kesimpulan kita yang pertama. Terus yang kedua, apa namanya, proses penyaluran bantuan sosialnya mau yang dari kabupaten, mau yang dari provinsi, itu kurang memperhatikan transparansi publik sama akuntabilitas. Itu kurang transparan dan kurang bertanggung jawab. Itu yang pertama kita lihat, karena kita itu akhirnya kita merekomendasikan gitu Kang. Dari kesimpulan kita merekomendasikan gitu. Semoga live ini nanti bisa kita juga apa namanya sandingkan kepada beberapa pejabat publik sebagai saran dari anak-anak muda gitu. Semoga bisa didengar. Kalau enggak juga ya harus didengar gitu. Tapi ini direkod nggak nih? Direkod nggak? Di record Kang, di record nanti videonya kita simpan dan kita kasih ke beberapa orang yang mungkin bisa memberikan rekomendasi gitu. Oke. Jadi tadi menanggapi apa yang disampaikan ya sama Akang ya tentang soal sosial. Memang kebetulan sama seperti yang akan lakukan yang dilakukan sama dari Pembara. Jadi menghubungi, wawancarai sana sini, dan mungkin lebih detail. Kalau saya lebih detail karena saya di bidang media. Jadi yang diwawancara itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, hingga bertahun-tahun saya menelusuri tentang sosial. Jadi bantuan sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya di Indonesia atau di Bandung Barat ini, sebenarnya permasalahannya bukan karena kalau kita tidak bisa saling menyalahkan ya, nyalahin masyarakatnya atau menyalahin pejabatnya. Kita ambil tengah. Kalau saya kan bisa menjadi independen, menjadi tengah-tengah nih, nggak mau berpihak pada A atau berpihak pada B, tapi mencari solusi bahwa sebenarnya permasalahan awal utama di mana. Karena gini ya, sudah memperkirakan A dan B, tapi ada sesuatu yang belum dipersiapkan, yaitu C. Tiba-tiba si COVID lewat, duduk nongkrong, tadi nggak bisa janjian. Oke, datanglah ke minggu dengan sekarang emosi itu dulu dan sosial masyarakatnya kira dibantu. Jadi kopi kayaknya datangnya, nah itu yang jadi masalah. Jadi nggak bisa kita stop dulu tiba-tiba nongol, sehingga dari berbagai unsur dari mulai atas presiden sampai dengan gubernur sampai dengan ke bawahnya itu banyak hal keterbatasan. Sampai dengan RT RW, sampai RT RW-nya dimarahin sama warga. Wah, mana mah nguruskan tetangga apa ini itu banyak di sosial yang terjadi, dan saya mengalami itu dan melihat. Bahkan saya sendiri ini ada kayak gini, saya naikin. Kalau saya naikin menjadi budaya masyarakat, enggak saya naikin. Padahal mas saya tahu di lapangan, saya wawancara, kenapa ini begini, kenapa begini. Terjadi juga di Bekasi. Di Bekasi ada warga RT yang dipukuli sama warganya karena gara-gara. Dan di Bandung Barat ini terjadi saat terjadinya kantor pos akan memberikan bantuan melalui ojek online. Dia stop, tidak mau, karena pas nganterin sembako nggak taunya ditegur sama masyarakat. Nah itu mana itu akhirnya terjadi gejolak tuh setiap pengantaran, sehingga akhirnya dikelola di kecamatan di desa. Nah, kita cari solusi. Kenapa terjadinya data itu lambat? Itu bukan lambat. Semuanya. Nah, Kang. Ini rada lup-lup Kang. kalau
Ya, malu paket paket Ya, sederhana ya. Kita paketnya belum berdiskusi. disubsidi. Oh, dan ini saya banget sangat senang sekali dengan antusias nih. Itu kita nggak dikecilin dikit soal sistem ini. Saya agak delay soalnya. Oke. Nah, iya, Sound ya. Jadi system delay, dulu dikecilin. kecilin dulu soal sistem. Jadi agak delay. Jadi ngomongnya yang mana tadi suara saya, yang ini apa yang sana. Jadi gini. Kecilin. Tapi kalau rekor itu dia pasti akan kesimpan sendiri. Kesimpan sendiri, jadi tanpa harus suara. Jadi gini, setelah saya pelajari kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop, Bang. Jadi setelah saya pelajari kenapa itu terjadi data yang dulu dipakai lagi, itu permasalahannya rupanya karena memang tidak diupdate-nya data di pihak desa. Di pihak desa nih ya, pihak desa, tapi tidak menyalahkan pihak desa karena pihak desa juga tidak diberikan komando oleh Pemda. Pemda pun tidak diberi komando oleh pihak gubernur dan juga seterusnya. Jadi sebenarnya harus ada, ini pelajaran banget sebenarnya buat mereka, para pemangku jabatan, buat para siapa saja ya, bahwa sebenarnya pentingnya pengisian data itu sebulan sekali. Saya menggambarkan ya, ini ada sebuah software yang sudah saya pelajari, namanya software 6NG, ya, tulisannya ya System G, saya pakai bahasa ini SIKS ya, 6NG. Jadi itu adalah buah sistem informatif Kemensos. Ya, jadi NG itu Next Generation. Jadi halo. Halo, Kang. Ya, udah nyambung ya. Suaranya ada nggak, Kang? Ada, suaranya mah ada. Oh, Suaranya mukanya biarin, Kang, mukanya mah. Nggak tahu ini kenapa kali. Tapi mungkin ya mukanya nggak apa-apa, ganteng enggak. Ngopi dulu. Nah, teman-teman sambil nunggu ya. Ini ada beberapa juga untuk live streaming ini, ada beberapa teman pejabat yang memang sudah saya calling untuk bisa live itu. Walaupun Siap, tidak Kang, luar biasa. Bisa video yang rekamannya bisa dikirimkan. Jadi saya menyampaikan apa yang saya temukan di lapangan. Jadi secara netral, tidak memilih, tidak memihak, saya netral. Ketemunya begini loh, kenapa terjadinya data yang lama dipakai? Karena memang satu dadakan tadi, si COVID lewat, ujung-ujung nongol tanpa harus harus bagaimana gitu ya, sehingga data yang lama harus dipakai lagi karena besoknya itu masyarakat harus makan. Jadi si sembako harus sampai. Jadi harus gimana nih, udah pakai dulu, sehingga terjadi ada yang sudah tutup usia, ada yang sudah datang dan pergi, yang itu masih dapat. Padahal ada beberapa desa yang ditunggu waktu itu tanggal berapa ya, jam 10 malam harus sudah sampai datanya. Ada yang seperti itu. Setelah dikirimkan datanya yang datang, datanya tidak sesuai. Ya itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan yang tidak bisa tersangka, dan kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini COVID, jadi bagaimana kita bisa menghargai sebuah pengalaman ini. Nah, data SysNG, saya kembali ke data SysNG ya. Data SysNG itu dibuat oleh Kemensos untuk data tadi diperbaharui. Jadi itu ada programnya, softwarenya itu sejak 2017. Kenapa ngerti? Kok tadi ngerti? Kan ngerti. Abis itu wawancara terus. Tadi yuk. Nah, jadi dibuat seperti ini. Saya mengerti, saya sampaikan. Sejak 2017 ada. Jadi sekarang 2020. Kenapa tidak diperbaharui? Kan ada sebulan sekali. Kenapa kita butuh sebulan sekali? Sekarang contoh, seorang hakim bulan ini pengangguran, saya nganggur, baru lulus sekolah SMA, bulan depan saya langsung dapat pekerjaan. Itu datanya berbeda. Saya harus menempatkan ini itu karena SysNG tadi menempatkan database dari mulai Rutilahu,
dari mulai apa namanya sih, bantuan sosial semuanya itu ada di Mm-mm. situ. Iya, 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 iya. Yang jadi permasalahan data yang disebut yang tadi itu tidak tergabung sama yang namanya apa namanya, bantuan sosial, namanya apa? Banyak banget bantuan sosial itu ya, Banyak banget, rutin, Bang. bukan rutin lahu, apa ya, PKH apa? itu maksudnya PKH ya loh. Nah, karena PKH ini berbeda. PKH menurut kriteria PKH itu orang miskinnya seperti ini, A, B, C, D, E. Nah, Mm-mm. menurut eh, kategori Kemensos untuk SysNG ini, software data kemiskinannya menurutnya A, B, C, D. Makanya berbeda ini. Mm-mm. Makanya kalau teman-teman atau semua sahabat Kembara tuh dulu-dulu semua Kembara, bahwa sebenarnya kalau ada sangkut pautnya dengan PKH itu tidak ada sangkut pautnya sama desa. Jadi desa Mm. itu bukan saya membela desa, desa itu nggak ngerti data itu karena itu terpisah. Biasanya itu ada data dari eh, para kader yang memilih, bukan kepala desa. Kalau PKH beda lagi. Tapi kalau misalkan yang data tadi orang yang miskin yang masuk dari data SNG, nah itu semuanya data dari Kemensos. Perilaku rumah yang tidak layak huni itu ada data di situ semua. Orang yang sakit ini gimana, pengangguran itu ada semua, terus yang bekerja apa kategori itu ada semua. Nah Mm-mm. itu harus tugasnya kepala desa mengumpulkan para RW. Ada berapa RW? 14 RW di dalam satu desa. Oke, 14 RW duduk RW kadia duduk cicing. Dia ayah leket kopi, dia ayah iya, enggak. Lalu si Pak RW itu dibagikan kertas-kertas yang sudah di print out untuk para RT-nya. RW ada berapa? Saya ada 7 RT. Oke, 7 RT berarti RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Nah, Pak RW ini pegang, tolong kasihkan ke Pak RT-nya yang namanya Amin, masih ada nggak, namanya Usi ada nggak, oh udah pindah, terus namanya nenek ini ada nggak, oh udah Mm-mm. tutup pindah. Mm-mm. Semua orang boleh pesan. Nanti pada tanggal berapa oleh kepala desa. Data itu seluruh kumpulan para RW dan RT dimasukkan pekerjaan untuk si operator desa yang masukin Mm. datanya. Terjadi sebulan sekali. Jadi tidak disalahkan datangnya COVID. Banyak sekali pelajaran yang kita dapati. Jadi untuk bagaimana kita bisa lebih bijaksana untuk menanggapi COVID ini. Kang ini Mm. Febri kenapa? Enak nggak enak kalau wajahnya nggak. Kayaknya harus di ini dulu deh, Kang. Harus di reload dulu deh. Gak Oh apa-apa udah ya. belum. Oke deh. Nanti Buat kita teman-teman masuk lagi. nanti masuk lagi ya. Yang lagi. Iya. Siap, Kang. Tapi tadi suaranya Udah, jelas, Kang. Terus udah ya jelas ya. penjelasannya juga jelas. Itu kan berarti ngobrolin soal mekanisme seideal mungkin gimana desa terus ke kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi itu datanya di update secara bertahap gitu kan. Dari Itu bawah sampai ke atas. dari saya memang. Jadi karena saya di lapangan Hmm. menemukan kendala ini, jadi berantem sana ke sini, ini ke sini. Hmm. Saya berpikir akhirnya, berarti harus begini, begitu. Hmm. Jadi sebenarnya sistem itu sudah dibuat oleh pemerintah, sudah Hmm. benar, tinggal dijalankan atau tidak. Hmm. Seperti sama dengan eh, BUMDes. BUMDes itu Hmm. kan sebuah sistem dari pemerintah. Iya, iya, iya. Sudah bagus, tapi tidak terjalankan dengan sempurna. Apa alasannya? Oke. Alasan BUMDes tidak jalan karena pertama adalah waktu fly modal, juga Hmm. SDM. SDM itu sangat penting. Kalau Hmm. SDM tidak menutup, ya tidak bisa berjalan itu BUMDesnya.
Padahal bisa berjalan. Berarti masalahnya apa? Karena tidak tidak berjalannya, tidak dijalankannya. Tapi Iya, kalau iya, iya. sistem sudah ada semakin. Jadi berkaitan 6NG ini sebuah penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang sesuai, yang cocok, apalagi dengan inovatif, tapi juga harus didukung dengan data yang tadi kita data kemiskinan itu kita data sesuai, jelas, akurat, up to date. Nah itu bisa sukses kalau kita mendata itu dengan data akurat. Kalau datanya nggak akurat itu berantakan. Nah, Iya, aing iya, iya. terima, aing pengangguran, aing teh gini. Iya, 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 iya. Tapi di sisi lain ya, saya ada hal mungkin masukan buat masyarakat juga, pengertian saya yang saya terima. Selain tadi 6NG, yaitu sebuah sistem informasi kesejahteraan sosial, Oh, kesejahteraan Next sosial. Generation, ya, 6SIKS ya, KS. sistem informasi kesejahteraan sosial, NG-nya itu NG, Next Generation. Nah, sistem ini sebenarnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Nah, Adin hafal, ya hafal. Mau wawancara. Gerilya terus kan di lapangan. Di lapangan. Saya hanya memberikan gambaran kepada masyarakat. Ini jadi budaya sih. Nah, aing teu dibere. Pak RT, kumaha Pak RT? Nah, aing teu dibere kan gitu. Karena kebanyakan mereka berpikir untuk diberikan oleh si itu. Nah, makanya saya hanya mengajak nih semua teman-teman, sahabat, dan siapapun, kalau bisa yang bisa kita lakukan apa loh? Iya. Kalau ada bambu di karangan kita, ini kondisi COVID, saya sementara masih nganggur karena pekerjaan saya ditutup, toko saya ditutup, toko bos saya punya bos, tokonya tutup, jadi saya nganggur. Oke, apa yang dilakukan? Di rumah saya ada pekarangan, ada bambunya dipotongin, lalu kita jual. Sementara hidup dulu, bagaimana caranya hidup? Jadi kita dituntut dengan sebuah kreatif deh. Bagaimana kreatif itu bisa berjalan dengan semua kemampuan kita dan tidak perlu banyak menyalahkan orang lain. Semua adalah kita. Kenapa sih istri saya begitu? Jangan nyalahin istri saya, kita dulu. Pertanyaannya, kenapa istri lu begitu? Karena lu yang salah. Kenapa lu yang salah? Ya lu kenapa pilih dia? Itu aja. Jadi jangan banyak nyalain orang dulu, kita dulu introspeksi, ini loh begini, oh iya juga ya. Kenapa pemerintah tidak memberikan bantuan? Kenapa harus minta bantuan? Cari aja yang bisa, itu ada ban bekas dijual biar bisa makan, itu aja dulu. Saya yakin untuk sementara toko kita bisa buka, COVID bisa lewat dulu, hilang COVID-nya harus. Saya yakin ini keadaan COVID-19 ini tidak akan selamanya ada. Iya. Dan ini akan berakhir. Iya, Sama iya. dengan virus-virus terdahulu. Ya, virus apa aja yang diingat coba. Wah, banyak kan. Virus Ebola segala macam banyak. Nah, itu waktu pertama datang, ya kan, flu burung. Iya, Waktu iya. pertama datang, kaget dan harus bagaimana. Tapi sebelum ketemu vaksin dan obat lainnya, setelah sudah ketemu, ya sudah, antisipasi. Begitupun ini vaksin sudah selesai, sudah ditemukan, selesai. Tapi tetap waspada harus waspada tetap. Karena sementara vaksin belum ditemukan, ya makanya terjadi. Jadi kalau saya mau menggambarkan, setelah saya tahu sebenarnya COVID-19 ini tidak sederhana buat teman-teman saudara bahwa COVID-19. Kenapa nih wisata ditutup, dibuka, tapi kok sekolah ditutup nggak dibuka? Wah, payah pemerintah. Jadi bingung juga saya. Di sisi lain gimana? Kalau saya sih harus menjelaskan. Ada dua pilihan. Hayang sekolah apa hayang modal? Eta dua. Enggak lagi. Oh, anak kita kena COVID. Modal. Jadi gini, rupanya terjadi kekuatan COVID-19 ini, dia akan menyerang kepada usia yang di bawah 12
tahun atau 10 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas karena posisi imun tubuhnya yang lemah. Nah, sehingga kita harus kuat dulu. Bagaimana? Punya anak sekolah SD di bawah 10 tahun nggak kuat menahan kondisi COVID-19 dan lain-lain. Lemah lama-lama anak kita loh penerus bangsa. Makanya harus benar-benar sekolah yang diperhatikan. Nah, sekolah terus gimana? Daring-daring internet gimana? Ya makanya susah. Internet kuota aing kumaha? Ini kuota wae gitu kan. Jadi semua permasalahannya adalah kondisi situasional yang harus kita pejabat, kita masyarakat, kita harus bisa bijaksana untuk menanggapi dengan rasionalnya. Jadi jangan asal nggak bisa, nggak bisa, nggak begitu. Kita lihat dulu kenapa tidak disalahkan pemerintah begitu, yang salah bantuan sosial lalu dikorupsi. Lah itu. Jadi maksudnya kalau proses pembelajaran atau bagaimana teknis ini ada yang salah, ya sudah tinggal robah salah. Tapi kalau dikorupsi, wah hajar itu mas. Iya itu udah agak ada ampun buat korupsi mah. Ditambahkan kondisinya lagi begini. Nah di bantuan sosial juga di salah satu rekomendasi kita yang nomor ketiga, kita itu kan mempelajari bahwa selama bantuan sosial pemerintah eksekutif dari presiden sampai tingkat RT itu tidak ada istilahnya controlling secara ketat. Jadi cuma penguasaan program kan yang lakuin bansos-bansos itu yang 9 pintu itu kan semua di bawah naungan eksekutif rata-rata, dan semuanya paling beberapa lembaga lain pun tidak sebesar anggaran yang dipakai oleh pemerintahan eksekutif. Akhirnya setelah dipelajari bahwa penyaluran bantuan sosial dan lain sebagainya itu di luar pengawasan yang ketat, artinya karena dalil kedaruratan, ini darurat dan lain sebagainya darurat. Akhirnya ada peraturan yang menyatakan bahwa segala bentuk kesalahan dan lain sebagainya yang terjadi di saat penyaluran bantuan sosial dan lain sebagainya itu tidak bisa digugat dan tidak bisa dilaporkan segala macam. Makanya rentan itu ada di Perpu 1 soal corona. Tentang sekarang mau jadi undang-undang tentang penanggulangan coronavirus. Undang-undangnya lupa undang-undang berapa, tapi udah diundang-undangkan. Nah itu kan salah satu dasar kenapa kita gitu selaku masyarakat. Kalau di kita belajarnya ada yang namanya pentahelikang. Jadi ada 5 sektor yang harus tersambung satu sama lain. Ada akademisi, ada pengusaha, ada pemerintah, masyarakat, dan media. Nah, Akang sebagai CEO-nya media, kita mungkin sebagai setengah akademisi, merenan belum akademisi banget, itu bergabung, bekerja sama untuk mengawasi berjalannya program pemerintah supaya tidak dikorupsi tadi, karena rentan, karena sangat-sangat rentan. Si bantuan sosial ini disalahgunakan atau ya bukan, kalau dikorupsi mah terlalu misalkan kasar bahasanya, disalahgunakan atau diselewengkan sedikit demi sedikit gitu. Itu rentan banget. Nah makanya kita merekomendasikan untuk ada pengawasan internal karena nggak ada gitu. Jadi misalkan dana bantuan sosial dari pusat itu disalurkan ke provinsi, itu diawasi oleh pusat, dari provinsi ke kabupaten diawasi oleh provinsi, begitupun seterusnya gitu. Jadi ada ada berjenjangnya gitu, saling mengawasi satu sama lain supaya misalkan diturunin nih 1.000 paket atau 1.000 paket dengan total anggaran misalkan 200 juta. Nah itu dikawal dari pusat ke provinsi, ada orang pusatnya. Tapi kayaknya sih itu udah berjalan, cuman tidak diberikan tugas sedetail itu gitu. Nah itu yang kita rekomendasikan. Jadi ketika kayak tadi fenomena tadi yang Akang jelasin bahwa yang mau nganterin bansos itu kadang kena protes. Nah saya sepakat kan, dan kasihan juga ke yang kena protes padahal mereka nggak tahu apa-apa kan. Nah makanya itu harus ada pengawalan, atau bukan pengawalan, ada pengawasan dari
pemerintahan di tiap tingkatan supaya mereka juga bisa edukasi ketika ada yang nganterin, ada dari provinsi nih ke desa, yang orang provinsinya yang bilang bahwa ya masyarakat harus mengerti bahwa bansos ini bertahap A B C D E, harus masih banyak yang diperbaiki. Jadi masyarakat pun tercerahkan. Akhirnya nggak ada yang gontok-gontokan gitu. Karena di KBB juga di beberapa daerah ada yang gontok-gontokan karena bansosnya beda. Yang satu dapat bansos provinsi ada sembako dan amplop, yang satu dapat bansos kabupaten cuma dapat apa sembako yang gak gede-gede amat. Akhirnya yang dapat bansos kabupaten bilang ke Pak RT, nah cina orang mah teu meunang amplop gitu. Si eta mah meunang amplop, bawa di kantongan amplop. Nah kan gitu. Itu terjadi di salah satu laporan dulur-dulur kita yang ke lapangan. Ternyata nggak ada edukasi sama sekali yang ngebedain bahwa oh ini bansosnya kabupaten nih, oh ini bansosnya provinsi nih, kayak gitu. Akhirnya masyarakat gontok-gontokan sendiri sama RT RW-nya kan gitu. Jadi kasihan ke RT RW-nya, gitu Kang. Ya memang saya temukan juga seperti itu terjadinya. Itu bahkan bukan hanya seperti itu. Ada yang bahkan kebijakan-kebijakan RT RW sendiri dan juga kepala desa. Karena kan ada beberapa kali penerimaan bansos, misalkan seperti yang dari gubernur ya. Bansos diterima oleh gubernur 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya. 1 kali permasalahan. Nah, yang kedua diperbaharui mana? Pasti yang data yang kemudian orang itu dapat nggak dapat, dapatnya orang yang lain. Diperbaharui karena diperbaharui data tadi orang lain. Nah, yang orang yang pertama marah, nah kemarin kan Aing dapat, nah Aing terima, kan gitu. Akhirnya bingung, aduh kumaha si kepala desa. Jadi cari solusi. Kemarin kan itu tidak nanti ceritana tapi kan hayang tanda tangan itu ya artinya dia mau duit mau genep ratus nu 500 itu berapa 300 ya yang dari kabupaten 250, yang provinsi 600.000 600.000 tapi uangnya 300 kalau nggak salah. Iya, uangnya amplopnya 300. Nah uangnya ini uangnya dibagi 2 ya, jadi si Eta, si Pak Mumun yang kemarin dia, oh gitu, tanda tangan. Jadi dibagi 2, padahal kan kalau sistem itu nggak boleh, jadi ke situ aja. Tapi desa mencari solusi bagaimana biar tidak terjadi riak di bawah dan macam-macam. Nah itu jadi permasalahan. Kenapa? Nerima 150, nanti sekian. Udah gitu. Oh gitu. Iya. Orang ke itu ke sini atau ke masyarakat, ke pemantau sosial dan lain-lain ditaruhlah gitu. Jadi rupanya nggak sederhana, nggak salah juga si kepala desa mencari solusi karena ada riak di bawah. Jadi bagaimana? Nah yang tadi saya bilang COVID lamun mereka Indonesia itu beja-beja lah. Langsungnya gedebuk ya. Nggak pakai nanti koma-koma dulu. Jadi gitu semuanya jadi pelajaran. Saya yakin ini sebuah ilmu yang kita dapatkan. Tadinya orang tidak update 6AG, data di desa sekarang harus update. Terus pemerintah jadi mulai bagaimana. Terus beberapa ini dari pemerintahnya. Lalu di masyarakatnya, aduh lamun orang ketemu deui kieu mendingan tah urang kudu niatkeun diri cara bisa hirup. Ini sekarang udah dapat pekerjaan lagi, alhamdulillah. Kalau terjadi lagi begitu berarti saya harus berbuat apa? Ya ini kita juga sebagai masyarakat harus cukup kreatif ya. Bagaimana tantangan ke depan ini luar biasa, persaingan jual tahu, persaingannya tahu lagi banyak. Ya, terus jual ini dagang itu, media juga ada persaingannya, tapi saya enjoy aja. struggle Yang penting kan kalau saya pribadi sangat senang dengan urusan masyarakat, karena saya pernah liputan waktu itu ada rumahnya nenek Mak Anah yang ada di Saguling, Makanah namanya. Saya liputan Makanah, ada videonya di YouTube saya senang sama bikin video liputan.
Saya sempat nangis karena rumahnya itu udah gubuk reot mau disanggah. Saya bagaimana biar dia harus dapat bantuan. Karena saya terpukul kalau saya di lapangan melihat kondisi masyarakat begini, oh, menangis. Kelihatannya memang, ya ini maaf tampilan saya memang seperti ini. Karena beginilah, saya mah seni, saya seni dari seni. Makanya orang seni itu tidak bisa diatur. Ini. Tapi Keren tapi Kang keren. keren banget. Ya, jadi saya melihat kebutuhan masyarakat sangat banyak sekali yang perlu dibantu, tapi harus dilihat lagi. Kita kembali ke pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu di 2021 itu agak jomplang antara pembelanjaan yang digunakan 3,1 triliun ditambah pemasukan yang direncanakan APBD-nya itu yang direncanakan itu berkisar 2, triliun. Jadi nggak sama 2021 ya. Sehingga pembelanjaan sama itu nggak sama. Tapi jangan kecil hati karena itu baru rencana tadi RABPD gitu ya. Yang rencana tadi merencanakan pendapatan dari A sekian dan pendapatan sekian. Bisa jadi tahun depan pariwisata akan ramai. Nah, jangan disalahkan dulu, pariwisata itu ada pemasukan yang diharapkan oleh Pemda dari pajak di restoran, hotel. Kalau restoran, hotel dan pariwisata tutup, Pemda nanti nggak bisa dapat pemasukan yang tadi, pendapatan daerahnya, dan jadi akhirnya nggak bisa bikin bangun jalan dan lain-lain. Tadi sangkut paut dengan sekolah tadi. Jadi gambling akhirnya ya. Hah? Jadi apa namanya? Gambling. Iya, karena ada pendapatan yang tadi kita butuhkan, ya, dari perusahaan, apalagi satu para pekerja yang di pariwisata itu banyak sekali ribuan, sehingga mereka juga harus hidup. Bagaimana menyehatkan ekonomi? Saya pelajari pemerintah juga serba salah. Iya. Kalau makanya apa? Kalau saya ditawarin jadi bupati, sering. Tapi liarnya jarang-jarang Kang, nggak apa-apa Kang. Apalagi jadi presiden, aduh seluruh Indonesia itu dipikirin ke ujung-ujung, ampun. Ya, tapi banyak ya jadi artis pengen jadi bupati, wakil bupati, jadi kepala daerah, aneh. Iya. Dah loh. Apakah Padahal banyak capek. Terus tanggung jawabnya besar loh, jadi pemimpin itu sembarangan. Dia bagaimana dulu. Nah, nyambung lagi. Hari ini kita bisa komunikasi sama saudara kita Indra, ya, dari komunitas mahasiswa, keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Luar biasa, saya senang sekali karena di sini semuanya isinya para anak muda khusus Bandung Barat, berarti yang punya bahan bekal nanti mereka untuk bisa maju membangun sebuah negara yang ada di Bandung Barat ini. Mudah-mudahan Kang. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih ke Kang Farhan Fauji Mahendra tadi udah ngelurusin, karena bener tadi jumlah bansos yang disalurkan 500 dan 300 ribu. Terus karena itu Pak Buliwat, karena banyak banget, ada 9 yang yang jadi bansos itu kan dari BNPT pusat, terus ada provinsi, ada kabupaten, ada PKH, segala macam. Nah, menurut Akang, ketika misalkan bansos itu kan ada banyak tuh, ada 9 bahkan. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang gitu. Saya bilang bahwa seharusnya kalau udah banyak begini, nggak ada yang nggak ke cover dong mestinya, kata saya. Itu kalau menurut Akang gimana soal itu? Ya karena tadi basis data. Semerawut, karena datanya semerawut jadi tetap acak-acakan ya, susah. Sehebat-hebatnya sistem tapi datanya nggak sesuai, susah. Makanya data itu didata dengan sempurna. Sedangkan ke 99-nya tadi
itu adanya di SNG yang benar-benar sebenarnya kalau itu dijalankan semuanya selesai. Iya, 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 iya. Mau siapa yang nganggur? Kan ada pekerja, ada orang yang mendapatkan ini. Nah, berarti pakai yang pengangguran atau pemuda yang masih nganggur, berarti ada datanya ada di situ semuanya. Hmm. Cuman yang nggak ada di situ datanya itu data PKH, beda deui. Iya, 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 iya. Karena PKH punya klasifikasi data miskinnya yang berbeda. Iya. Kata PKH miskinnya itu karena begini, karena Ada ini klasifikasi. begini. Jadi saya mau menggambarkan kepada pemerintah pusat hingga daerah itu bagaimana antara PKH dengan bantuan sosial aja menyambung jadi satu. Ya, cuman manajemennya berbeda, tapi klasifikasinya disamakan. Iya, 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 Mungkin iya. manajemennya juga jangan sama atau juga silakan. Ini mah dari orang kader mungkin ya, kader PKK atau apa. Kader sih berarti bukan PKK aja ya, banyak lah. Ya, Banyak. para kader yang ada di desa lalu untuk melihat data. Jadi bahkan dari Kemensos datang ke desa untuk mengontrol langsung orang yang menerima PKH. Si desanya nggak ngerti. Emang kapan Kemensos datang? Itu dari perwakilan Kemensos datang? Nggak ngerti karena nggak melalui desa dulu. Nggak izin dulu ke desa. Pak Kades, saya mau melihat rumahnya Ibu Mina yang di sana, bahkan diantar sama kadesnya ke sana ke rumahnya Bu Mina kan gitu. Ini ada juga beberapa yang tiba-tiba survei ke lokasi tapi tidak langsung ketemu sama kadesnya dulu, jadi kades tidak mengerti. Nah ini permasalahan sosial yang kira-kira memang terjadi di masyarakat yang saya alami. Ada orang kodok-kodok kan saudara sama saudara nggak saut-sautan, padahal itu uang 300.000 bro, 300.000 berarti kalau saya 3 hari buat makan, 300.000 kalau sehari 100 Habis buat makan rokok. rokok 100.000 itu ya 3 hari. Tapi ribut panjangnya sama saudara kita, sama RT sama RW itu berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai salaman lebaran agak jadi kayak lebaran semua atau mau mudik itu RW goblok, itu RT kurang ajar. Iya, iya, benar. Silaturahmi hilang cuman gara-gara rupanya setelah saya pelajari dari kelompok keseluruhannya itu yang disebut duit mendominasi. Pasti. Jadi kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan. Ya jadi kalau masyarakat lapar bisa bahaya. Iya. Berarti bagaimana caranya? Berarti kita harus saya mengajak buat teman-teman juga sahabat semua tidak harus mengandalkan pemerintah. Bagaimana lahan pekerjaan bukan cari pekerjaan, tapi membuat sebuah lahan pekerjaan. Kalau saya cuman dagang nasi goreng nggak apa-apa, kan kita mempekerjakan 1 atau 2 orang, berarti lahan pekerjaan. Kita dagang nasi goreng. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau saran saya kita muda jangan kerja kalau bisa ya jangan kerja di perusahaan PT, pabrik ini, pabrik itu. Kalau bisa usaha sebisa-bisanya usaha jualan apa, bikin apa, terus dijual lagi. Mendingan bagaimana memang ada dua tipe orang, yaitu tipe pekerja dan tipe pengusaha. Ada 2 orang ini. Nah, memang kalau tipe pekerja tidak bisa diganggu-gugat, kadang-kala mindset berbeda, dia nggak bisa berubah, sulit, tapi bisa karena itu kebiasaan. Bukan watak. Kalau watak itu dari lahir. Kupingnya begini. Nah, kupingnya begini ya berarti dari lahir. Nggak bisa diginiin. Kalau misalnya kebiasaan itu bisa dirubah. Nah, berarti dari ya begini, kita diskusi dengan orang-orang berpengalaman, dengan begini, kita akan mengerti. Nah, kalau misalkan, ini gambaran beda konteks nggak apa-apa ya. Beda konteks sedikit. Untuk memberikan sangkutnya sosial juga, sangkut pautnya dengan kita yang para pemuda, untuk bisa membuat sebuah lahan pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan.
Saya hanya memberikan gambaran agar kita tidak menyalahkan siapa yang harus membantu kita. Bapak, gara-gara bapak sih, aing teh nyesel brojol di ibu. Coba saya brojolnya di ibu yang sana tuh. Wah, saya pakai Coba saya mobil. lahirnya jadi kayak Rapatar gitu. Oh, jadi akhirnya banyak yang disalahkan. Kita menyalahkan orang tua, menyalahkan keluarga. Ya, aing nyesel. Saya punya keluarga om saya tuh, dia kaya raya. Saya pinjam duit 500.000 aja nggak dikasih, itu si goblok teh. Kan nyalahin semuanya. Jadi kenapa kita harus nyalahin orang lain? Kan kita yang punya telinga lengkap, mata, mulut, tangan, semua otak, semua kita jalan-jalan. Kita punya lengkap semua. Kenapa kita tidak bisa? Bisa loh kita semua. Kita Benar-benar. saya sekalian mau sharing sedikit bahwa sebenarnya modalnya adalah pengalaman yang harus kita jalani. Memang dari muda sampai dengan tua itu jangan sia-siakan waktu. Ada 3 putaran hidup manusia, ada 3 putaran yang sudah saya kumpulkan materinya. Putaran pertama adalah di usia 20 tahun. 20 tahun pertama yaitu pada saat kita pacaran, ganti pacar lagi, selingkuh, terus berantem, kesana sama sini, terus koyokan, nah, sama itu dari mainan musik, gitar-gitaran, itu lagi nakal-nakalnya 20 tahun pertama. Jangan lupa ada 20 tahun kedua yaitu 40 tahun. Di usia 40 tahun kita harus sudah punya yang disebut pekerjaan atau lahan pekerjaan. Iya, iya. Nah, lahan pekerjaan untuk masa depan menopang anak dan istri kita. Bagaimana bisa beli susu, bagaimana bisa punya rumah. Dan rumah tinggal yang kita tempatin ada di posisi usia yang ketiga, yaitu putaran ketiga. Di putaran ketiga kita punya di 60 tahun. Di 60 tahun kita sudah harus punya ada sebuah investasi yang ditinggalkan untuk anak dan istri. Karena kita kayak cadang dari modal. Karena posisi hidup manusia itu setelah saya pelajari 60 tahun modal. Iya, iya, iya. Oh, nenek saya 70 tahun masih hidup, masih sehat. Nah, berarti kalau ada yang 70 tahun, 10 tahun itu bonus. Iya, itu bonus itu. Bonus hidup. Jadi patokin. Jadi kalau kita mengerti tentang unsur waktu kita adalah 60 tahun, berarti kalau kita umurnya 30 tahun, berarti ada 30 tahun lagi modal. Berarti harus apa yang dipersiapkan? Jadi jangan siapkan waktu, ini hujan, tidur. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu untuk tidur. Kita masih muda, tenaga masih hajar aja. Nanti kehujanan, nanti panas, nanti gimana kalau kehujanan, nanti aku sakit. Kata siapa? Kehujanan pakai jas hujan. Hajar aja terus. Jadi mindset itu harus ditanamkan oleh muda. Jangan lagi nanti saya mau bekerja, saya kerja apa ya? Saya jadi ini, jadi itu. Nggak apa-apa, kerja mah boleh. Bagaimana kalau kita bekerja tapi kita punya usaha juga? Jadi double. Kita bekerja di bank, misalkan kita perbankan, atau kita seorang polisi, kita bekerja seperti biasa. Tapi di rumah ada istri, dia buka warung atau apa. Jadi apabila terjadi sesuatu, itu bisa menghidupkan sebagai dapur. Karena kalau jangan berusaha untuk idealis selama dapur belum aman. Saya mesaranin aja dulu. Kalau dapur sudah aman, baru idealis. Iya, iya, benar Kang, benar, benar, benar. Jadi apa namanya, soal jadi teman-teman di yang sekarang bergabung, Kang Adin ini CEO sekaligus Pimred. Kalau di Pampret kan Pimred aja. Nah, Kang Adin itu otaknya Bang Bara, itu otaknya Bang Bara. Kang Adin itu setelah kita ngobrol beberapa kali gitu dengan Kang Adin, utamanya saya khususnya, tahu bahwa Kang Adin itu orangnya empiris, artinya pengetahuan dan ilmunya itu berasal dari pengalaman yang kuat gitu. Makanya Kembara percaya bahwa Kang Adin itu punya pengetahuan yang mesti dibagikan ke halayak ramai. Apa namanya, entah pengalaman dalam dia bermedia, entah pengalaman beliau selagi apa namanya menjajaki tentang usia sampai sekarang, terus prosesnya seperti apa sampai bisa di titik ini gitu. Makanya semoga teman-teman yang
dulur-dulur dan teman-teman yang bergabung di apa namanya diskusi sekarang itu bisa mengambil hal-hal baik di antara kita, misalkan dan Kang Adin, soal diskusi kita ya, karena sekalipun temanya bansos pasti ada hal-hal lain yang bisa kita petik. Itu salah satunya tadi bahwa eh, ya rentan usia kita kurang lebih manusia modern saat ini ya 60 tahun gitu, sisanya cuma bonus gitu, karena kesehatan kita juga diukur gitu di zaman modern kayak sekarang, sangat apa namanya serba praktis segala macam, kita jarang ngeluarin tenaga, akhirnya ya apa namanya kekuatan tubuh kita untuk sampai di angka-angka yang jauh itu udah hampir tidak mungkin gitu. Nah itu benar banget Kang soal apa namanya soal tadi proses di mana rentan usia itu mempengaruhi gitu, gimana semangat kita sebagai apalagi anak muda gitu kan, untuk bisa kalau bahasa ininya mah mungkin berdikari gitu, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya kita mandiri, jadi nggak usah harus nunggu dikasih, nggak usah harus nunggu apa namanya disuapin terus dan segala macam. Kita harus berdaya gitu. Kita harus berdaya dan mandiri, itu artinya mau kita melakukan apapun selagi apa namanya bisa dilakukan ya lakukan gitu, jangan banyak orang lain. Iya, jangan banyak dengarkan orang lain, jangan belah bleh bloh gitu, loba loba apa bahasa Sundanya ya, loba ile kan kayak gitulah, banyak alasan mau ini hujan, mau ini panas, mau ini bingung lah segala macam kayak gitu kebanyakan anak muda kan, saya Tapi juga kayak gitu sih. ini ada yang kurang sebenarnya. Apa tuh Kang? Saya ada yang lupa. Jadi sebelumnya ke teman-teman sahabat-sahabat semua, dulu kembara juga, saya sendiri waktu kita opening tadi, saya belum memperkenalkan diri. Oh iya, Jadi, mangga Kang, dipersilahkan. artinya mereka juga akan bertanya siapa ini orang ini nih. Iya. Jadi saya lupa, akhirnya baru dah saya kepada teman-teman semua mungkin biar tahu saya bilang apa ya. Saya sebenarnya bukan seorang wartawan. Saya berbasicnya itu banyak basic. Saya intinya mas saya ingin mempunyai sebuah lahan usaha gitu. Usahanya apa, pokoknya saya pengen usaha. Berawal dari kondisi saya yang jadi pengangguran. Saat sekitar 6 tahun yang lalu saya menjadi pengangguran, saya bingung harus bagaimana. Sedangkan banyak hal yang saya lakukan sudah banyak. Saya pengalaman sudah ada banyak. Kalau di orang bisa nyebut Adin seorang fotografer, sebenarnya saya tukang foto. Nah, Adin seorang penyiar radio, karena saya bertahun-tahun saya siaran radio dan saya mengelola sebuah radio dan memberikan pelatihan kepada penyiar radio baru. Saya latihan terus semua. Terus Adin seorang tukang servis handphone. Saya tukang servis handphone karena saya punya toko sendiri untuk servis handphone dari dulu sejak pertama datang di Padalarang. Jadi saya tukang servis handphone, jadi handphone rusak habis. Terus saya seorang tukang servis komputer, karena kalau komputer saya tangan itu udah makanan saya sehari-hari. Nah, terus Adin seorang ini apa menulis reporter dan lain, ya itu pekerjaan saya. Nah, sekarang website bangbara.com itu tangan saya yang buat, tangan saya sendiri dan bukan orang lain, dan tidak mengerjakan. Jadi apa yang saya kerjakan ada yang berbeda dengan teman-teman lain. Jadi mohon maaf mungkin teman-teman yang berbeda sama gitu dengan kondisinya. Jadi ada perbedaan. Saya tanpa modal melakukannya dengan inovasi benar. Ada komputer, saya cuma modal satu buah komputer, yaitu dual core. Saya nggak punya lagi uang, cuma dual core dengan monitor kecil 15 in. Jadi matanya deketin ini, gimana caranya? Udah nggak punya uang lagi, lalu saya bikinlah sebuah website Bangbara. Saya bisa bikin website, kenapa enggak? Pakai kuota dulu. Akhirnya lama-lama saya pasang IndiHome. Dari IndiHome itulah saya banyak ilmu juga. Saya bisa nonton YouTube, bisa lihat apa saja tutorial-tutorial, dan juga sehingga kolaborasi antara radio. Saya pernah siaran radio, kolaborasi saya fotografi, saya main di videonya, terus semuanya saya kolaborasikan, jadilah sekarang ini Bangbara. Dan semuanya
Tidak ada tangan lain, saya sendiri, the one. Luar biasa Gitu. pokoknya Kang Adit. Tapi ke depannya saya ini menceritakan bahwa sebenarnya ini buat memotivasi teman-teman siapapun yang punya keahlian bidang apapun, ada sesuatu yang kita lakukan tanpa uang pun bisa. Yaitu semangat. Semangat dulu modal pertama. Kalau nggak ada semangat, ya udah tidur nyaman. Jadi banyak hal yang terbuang waktu. Sedangkan waktunya cuma 60 tahun tadi yang saya sebutkan. Jangan kecil hati dan jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua gara-gara mama orang, gara-gara si ambu, gara-gara si abah, menyekolahkan orang. Saya belajar yang kayak saya sampaikan ini memang berbeda dengan teman-teman mahasiswa, mungkin ada beberapa dialek yang mungkin tidak sesuai yang biasa dipakai oleh di bidang kampus, karena saya ketemunya di lapangan. Karena saya ketemunya di lapangan, ya ketemu sama masyarakat langsung. Jadi kuliah saya bareng sama masyarakat tanpa teori. Saya praktek Keren. langsung. Ketemunya begini. Alam raya sekolah pokoknya Kang. Kalau saya sekolah. Iya. Alam raya adalah sekolahku katanya gitu kan. Ya, saya senang sekali kalau kapan-kapan nanti kita kumpul bareng-bareng. Kalau sudah tidak di zona yang berbahaya, yuk kita kumpul, kita silaturahmi. Saya juga open buka kepada komunitas yang lain, silakan untuk sharing seperti ini apa yang akan bisa. Saya ada materi pengusaha dan permasalahannya. Keren Jadi Kang. nanti saya akan sharing di zona yang berbeda. Kalau ini kan zona sosial, lika-liku laki-laki, lika-liku sosial. Nanti Gitu, ada bener, Kang. lika-liku, kita bikin mungkin nanti sebuah forum lika-liku pengusaha. Jadi pengusaha dan permasalahannya. Jadi pengusaha itu tidak jauh dari permasalahan wanita. Itu masalahnya. Bukan wanita aja ya. Kalau pengusahanya itu wanita, berarti pengusahanya adalah laki-laki, gitu. Jadi pasangan. Nah, jadi ada beberapa hal nanti yang akan bisa sharingkan. Nah, kenapa pengusaha itu gagal? Jadi nanti saya bisa sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi buat para pemuda dan para pengusaha muda yang sudah mulai mau untuk maju ke depan. Siap, mantap, luar biasa, keren. Jadi jangan lupa dulur-dulur kembara untuk follow IG-nya Bang Bara _com. Dan buat sobat-sobat Bang Bara _com, jangan lupa untuk follow IG-nya kembara.official. Jadi supaya kita bisa saling tahu satu sama lain, oh apa aja nih yang bisa kita lakukan. Karena kembara juga selain diskursus, terus dialog, ngobrol dengan banyak tokoh, kita juga melakukan aksi sosial juga yang lumayan agak banyak. Kebetulan nih sudah bergabung demisioner ketua kembara sebelumnya, Kang Lutfias Muwahid. Selamat datang buat Kang Lutfias. Iya, beliau adalah demisioner ketua kembara 2017-2019. Ketua saya zaman saya anggota. Salam kenal Kang Lutfi. Salam kenal Kang Lutfi dari Kang Adin. Beliau Kang Adin dari bangbara.com. Nah, kita di Kembara juga sering melakukan aksi sosial kayak bansos. Kita sering melakukan aksi sosial advokasi, turun ke lapangan 1 minggu full di rumah bersama masyarakat. Itu di Gunung Halu, Gunung Batu dulu kita pernah di Gunung Batu, Kang. Hampir 1 minggu waktu itu untuk advokasi. Dan di sana ada sumber daya alam yang sedang sedang dijaga oleh masyarakat, yaitu ada gunung besar, Gunung Batu, makanya dinamai Gunung Batu, yang mau diinvestasi sama swasta, tapi masyarakat belum mengizinkan itu. Nah itu ada di Bandung Barat sumber daya alam seperti itu, dan kita sempat advokasi ke sana 1 minggu ngobrol dengan masyarakat. Sedangkan masyarakat di sana masih tertinggal, sekolahnya jauh, akses jalannya tidak ada, cuma jalan setapak itu juga, dan batu segala macam. Nah itu luar biasa, butuh perhatian gitu. Ternyata banyak daerah-daerah yang masih perlu kita blow up. Itu artinya kan kekuatan media hari ini sangat dibutuhkan, terutama Bang Bara yang konsentrasinya jelas ke arah
pemberitahuan atau pemberitaan dan informasi lain sebagainya. Itu apa namanya, perlu kolaborasi, makanya kita sangat senang dari Kembara. Saya mewakili dulur-dulur yang lain, Kang, menyampaikan Ya. terima kasih buat Bang Bara sudah bersedia ngobrol bareng sama saya, mewakili dulur-dulur Kembara yang lain yang nonton dan yang di rumah. Kita sangat senang dengar penjelasan Kang Adin di lapangan soal bantuan sosial. Terus solusi-solusi Kang Adin juga beberapa mirip sama solusi yang ingin kita sampaikan ke pemerintahan daerah, mau itu kabupaten atau provinsi. Kemudian kita juga di Kembara tentunya nggak mau silaturahmi kita dengan Bang Bara berakhir sampai saat ini. Kita pengen masih terus berlanjut dengan Bang Bara. Mudah-mudahan setelah pandeminya sedikit demi sedikit mereda, kita bisa diskusi konvensional langsung gitu, ketemu dengan dulur-dulur yang lain yang ada di sekretariat dan yang di rumah bisa berkumpul lagi. Itu sangat kita tunggu. Kapanpun waktunya kita pasti akan berkabar dengan Akang, karena tadi berdasarkan kalau yang tadi saya bilang pentahelix tadi, media dan akademisi itu harus berkolaborasi supaya satu sama lain bisa menutupi. Misalkan akademisi punya pengetahuan soal teorinya, punya pengetahuan soal realisasinya seharusnya seperti apa, media punya informasi yang faktual di lapangannya kayak gimana, sehingga kita bisa berkolaborasi memberikan rekomendasi yang lebih baik buat masyarakat Bandung Barat gitu, untuk kesejahteraan masyarakat Bandung Barat kayak gitu, Kang. Terima kasih banyak. Berhubung sudah 1 jam lebih kita ternyata ngobrol sama Kang Adin, gak kerasa. Sedikit penutup aja mungkin, terima kasih buat semua sahabat. Saya salam kenal buat semuanya. Tanpa saya harus tinggi hati, saya harus kita sharing, tidak ada mempelajari atau memberikan menggurui, tapi kita sharing apa yang saya dapat biar bisa gitu. Dan untuk mungkin ada yang tahu Bang Bara itu apa sih, singkatan apa sih tujuannya? Bang Bara itu kan nyiung-nyiung gitu ya. Jadi Bang Bara itu sebenarnya singkatan dari Bandung Barat. Jadi biar tahu Bang Bara itu adalah Bandung Barat. Nah, Bang Bara dikenal orang yaitu sebuah binatang yang yang terbang, dan dia mencari sampai kayu juga bolong, kayu-kayu. Dan itu karena dikorek dan lain, dia ada antenanya, dia mencari informasi dan lain. Itu sebuah ilustrasi imajinasi saya yang saya buat sendiri, logo saya buat sendiri, saya edit sendiri. Dan apa artinya, berhubung saya tidak ingin Bang Bara itu hanya Bandung Barat saja tapi meluas, maka singkatannya saya rubah Kabar Orang Bandung Raya. Seperti itulah. Jadi itu sebuah singkatan, dan rencana yang menjadi cita-cita saya ke depan menjadi bisa membantu masyarakat. Dari mulai, alhamdulillah saya sudah memberikan bantuan kepada masyarakat tidak menggunakan uang. Saya tidak menggunakan uang saya tidak menggunakan apa, tapi dengan cara saya memberikan bantuan, memberitakan saja mereka yang sakit, lalu akhirnya kepala desa dan kepala puskesmas datang ke rumahnya untuk membawa ke rumah sakit dan membiayai dari sini dan bla 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 bla. Lalu ada yang rumahnya roboh, dari dinas sosial datang, lalu dari dinas ini datang, lalu memberikan bantuan rumahnya berdiri lagi. Dan beberapa hal yang sudah saya lakukan, jembatan bolong, jalan rusak atau apa, saya publikasikan, besok jalannya dibenerin lagi. Walaupun benerin jalan atau jembatan itu hanya sekedar sederhana, untuk akses sementara ditutup dengan kayu atau batu atau dengan apa agar bisa dilalui, tapi rupanya ada perbaikan lah. Apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan melalui tulisan, rupanya menjadi perhatian kepada kepala daerah. Jadi buat teman-teman, jangan sungkan-sungkan, siapapun, sahabat-sahabat semua, dulu semua, kalaupun ada permasalahan sosial di sana, saya juga minta informasi dari teman-teman juga melalui DM aja di bangbara_com. Nanti di situ yang megang adalah kontaknya saya sendiri, jadi saya bisa untuk itu nanti kita tukar-tukar nomor handphone dan kita bisa bicara di sana. Itu saja. Kalau saya ada sesuatu yang kurang berkenan buat teman-teman juga, buat teman pejabat, dan saya tidak ingin menyalahkan
masyarakatnya tidak ingin menyalahkan pejabatnya. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Ini musibah yang kita alami, permasalahannya ada apa namanya, ya kita semua yang mengalaminya. Jadi yuk kita kerjasama menjadi satu untuk melawan yang namanya virus. Hajar aing teh gitu. Ayo bareng-bareng. Jadi jangan saling menyalahkan dalam hal yang lain. Tapi tetap kita pantau itu namanya bansos itu. Larinya kemana dan benar enggak? Nah, apakah di datanya ini gimana? Jadi saran saya yang tadi rangkuman hasil dari tadi saya menggambarkan perbaiki data. Data saja yang sangat perlu karena data itu paling utama untuk bisa memperbaiki sistem tadi. Kalau data sudah selesai, sistem akan bekerja jalan dengan sempurna. Insya Allah. Mungkin 100% sempurna, 98% meren gitu. Ya. Oke, makasih. Terus gimana closingnya? Siap Kang, luar biasa. Makasih banyak buat Kang Adin. Namanya, pengetahuan dan lain sebagainya untuk dulur-dulur dan teman-teman semuanya. Mungkin penutup juga dari saya secara pribadi, saya juga mengaturkan maaf buat Kang Adin dan dulur-dulur dan sahabat-sahabat yang nonton apabila ada kata yang salah, apabila ada teknis yang kurang-kurang gitu. Semoga dapat dimaklumi dan semoga juga Kembara secara khusus juga Bang Bara bisa berkembang lebih jauh lagi, bisa memberikan dampak sosial yang lebih baik lagi dan lebih luas lagi untuk masyarakat Bandung Barat khususnya. Semoga dulur-dulur mahasiswa yang ada di Bandung Barat yang sedang mau kuliah dimanapun itu, ya apabila nonton, selamat menjadi mahasiswa, selamat menjadi insan intelektual. Jangan lupa bergabung dengan Kembara. Nanti Kembara akan melaksanakan juga mata kembar. Jadi mata kembar itu Kang adalah open rekrutmennya Kembara untuk jadi anggota. Nanti kedepannya akan ada. Nanti juga mungkin kita akan kabar-kabar lagi dengan bangbara.com perihal itu. Ya, Kembara, apakah ada konotasi politik dan lain-lain? Oh ya. Nah, itu jelaskan. Oh iya, kita harus jelasan itu. Apakah netral tidak sana atau kesini atau bagaimana? Nah, jadi buat dulur-dulur dan teman-teman yang nonton, kita harus tegaskan bahwa keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat atau Kembara itu organisasi kedaerahan, organisasi kemahasiswaan yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada pemerintah, tidak berpihak kepada partai politik tertentu, tidak berpihak kepada siapapun kecuali masyarakat. Itu. Kita selalu bilang kayak gitu, Kang. Kita nyambung. Berarti apa yang dikatakan tadi itu udah Bang Bara. Iya. Tidak mau ke sana, tidak mau ke sini. Kita mencari solusi. Jadi nanti kalau ada masyarakat siapapun juga bisa DM. Kalau misalnya, aduh saya pengen laporan ini, saya menggambarkan bahwa tidak ada bayar-bayaran. Gratis, silakan. Untuk masyarakat kebutuhan masyarakat. Cuman ada beberapa sedikit tambahan bahwa sebenarnya sebelumnya saya banyak sekali melakukan bantuan membuat sebuah sosial. Saya beritakan setelah dapat bantuan, kiriman bantuan dari manapun malah dimanfaatkan oleh beberapa oknum seperti misalkan oknum siapa, jadi bantuan itu diterima. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, anaknya biasa tapi bapaknya minta bantuan dan akhirnya menjadi ladang usaha buat bapaknya. Nah itu yang saya tidak inginkan. Apabila terjadi seperti itu, saya tidak bisa membantu untuk mempublikasikan. Jadi kalau ada apa, saya akan menelusuri dulu. Ya. Oke, makasih ya. Terus gimana closing? Luar biasa. Closing statement mungkin dari saya, Kang. Kembara itu kalau saya secara pribadi bisa mewakilkan, itu kata penutupnya kayak gini, Kang. Kami dari Kembara itu senantiasa menjadi partner dalam meningkatkan kesejahteraan buat pemerintah apabila pemerintah itu melakukan program kerjanya dengan ideal. Itu tangan kanan kami siap membantu. Tapi kalau misalkan pemerintah dan banyak oknum lainnya
yang melakukan ketidakadilan kepada masyarakat, maka tangan kiri kami sebagai mahasiswa akan siap melawan itu semua. Itu closing statement dari kami, Kang, bahwa ya mahasiswa adalah jembatan dari masyarakat ke pemerintah dan ke banyak pihak lainnya. Kita dengan segala daya dan upaya, sekalipun kita juga masih bergantung banyaknya kepada orang tua, kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan masyarakat pada umumnya. Kayak gitu, Kang. Makasih banyak buat Kang Adin. Sekali lagi, makasih banyak buat dulur-dulur dan sobat-sobat semua yang sudah bergabung dari tadi live yang pertama dan yang sekarang. Masuk ke angka 100 lebih, mungkin kalau ditambah sekarang udah 100 lebih juga. Makasih banyak. Semoga nanti di minggu-minggu selanjutnya kita bisa melakukan diskusi-diskusi dengan banyak tokoh lain yang diawali dengan Kang Adin ini. Luar biasa, Kang. Makasih banyak. Nanti kita berkabar lagi, Kang. Semoga Akang sehat selalu. Amin. Bang Bara maju selalu. Salam dari kami, keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita punya jargon, Kang, sebelum ditutup. Akang, kami pengen Akang yang bilangnya. Jadi kita punya jargon, ngahiji di nararaga, ngahiji di nararasa, ngahiji di kembara. Nah itu, Kang, yang April nih bilang. Oh, nah gitu. Ini dia jargonnya. Ini jargonnya kembara nih. Itu, Kang. Mana tadi? Mana tadi? Ada nggak, Kang? Ngahiji di nararaga, ngahiji di nararasa, ngahiji di kembara. Nah ini. Nggak ada. Oh, udah. Ini disematin datang datang. Okay. Apa namanya? Nah, disematkan. Nah, gitu dong. Disematkan. Udah ini. Oke. Semuanya bagaimana closingnya? Enggak, Kang, sama Kang. Sama Kang saya. Ngahiji di nararaga, ngahiji di nararasa, ngahiji di kembara. Jangan lupa bareng sama Bang Bara juga. Siap. Makasih banyak, Kang. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.